Keburukan itu justru harus dibalas dengan kebaikan. Rasul juga diperintahkan fa'fu anhum wasfah wa qul salam. Malah justru Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka itu. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ada satu pertanyaan nih yang ingin masih penasaran gitu ya, saya pengen nanya ini. Kalau ditinjau dari segi fikih ya, Guru ya, untuk menggambar karikatur baginda Nabi itu hukumnya seperti apa itu, Guru? Ya, ini ketersinggungan umat Islam itu ya, kalau dalam kasus yang terakhir kan karena satu pernyataannya si Macron itu ya ini kan bukan orang biasa ya. Kalau orang jalanan yang ngomong itu ya apa kita peduli ya. Tapi ini kan presiden sebuah negara yang sangat berwibawa ya, yang cukup disegani. Tentu pernyataan dan sikapnya itu akan banyak pengaruhnya gitu ya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian responnya sedemikian besar ya. Nah, yang kedua, ketersinggungan itu karena Nabi Muhammad SAW itu divisualisasikan ya dalam bentuk gambar. Kita tahu ya, para ulama itu sepakat ya, ijma'ul ummah, bahwa menggambar sosok Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi yang lain, itu haram, hukumnya tidak boleh. Bahkan bukan hanya Nabi, para sahabat pun itu ulama sepakat tidak boleh divisualisasikan. Mengapa? Ya, karena begini, terlepas dari ada di antara kita yang memang mengharamkan fotografi ya, terlepas dari itu semua, ya karena itu persoalan khilafiyah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini kan sosok yang sangat mulia ya. Kedudukannya begitu sangat tinggi, derajatnya sangat kita muliakan, begitu agung ya. Bahkan kita semua merindukannya ya, karena gambaran-gambaran yang begitu sangat luar biasa tentang Rasulullah itu. Ada dalam kitab-kitab sirah itu menggambarkan memang ya bentuk-bentuk fisik Rasulullah itu kan, tingginya sekian, rambutnya modelnya begini, panjangnya sampai sebahu misalnya. Gambaran-gambaran fisik itu juga tidak bisa menjadi dasar kalau kemudian orang memvisualisasikannya. Mengapa? Ya, mengapa? Karena gambar itu pasti tidak akan bisa mewakili tulisan-tulisan tentang sifat-sifat bentuk fisik Rasulullah itu. Tidak akan bisa. Nah, sampai pun gambar itu bagus orangnya itu ganteng pun misalnya gitu ya, itu juga tidak menjadi alasan untuk membolehkannya. Karena kalau itu digambarkan, nanti dicetak, lalu kemudian ya mohon maaf kalau cetakannya itu dalam bentuk kertas. Nanti begitu sudah lusuh, dipakai buat macam-macam. Bungkus cabe, dibuat ya dilempar sana dan lain sebagainya kan. Itu. Apalagi kalau gambarnya itu karikatur yang Masya Allah melecehkan, merendahkan. Itu dari situ lalu kemudian para ulama bersepakat haram hukumnya menggambar Rasulullah SAW, memvisualisasikannya itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Guru. Tadi Guru juga sudah jelaskan bahwa kejadian penghinaan ini atau yang melecehkan Islam itu sudah berulang kali gitu ya, terjadi. Bagaimana ini nauzubillahi min zalik kalau sampai terulang. Tapi kalau misalnya sampai terulang, bagaimana sih sikap kita sebagai umat dalam menghadapi kejadian tersebut? Ya, kalau saya menduga ini pasti akan terulang lagi. Terus. Karena pertama tadi itu ya, saya katakan bahwa pelecehan, penghinaan, penodaan terhadap Nabi dan Rasul itu
seperti sunnatullah, dialami oleh semua nabi dan rasul. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa kamu itu pasti akan terus mendengar dari mereka itu sesuatu yang menyakitkan. Ya termasuk pelecehan terhadap simbol-simbol agama kita yang sangat kita hormati. Ya. Oleh karena itu kemungkinan besar saya menduga ini pasti akan terus berulang. Oleh karena itu dalam menyikapinya kita juga tidak boleh emosional ya. Tadi kan Al-Quran mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Kemudian walaqad di surat Al-Hijr itu yang inna kafainakal mustahzi'in itu ada walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu pasti ini akan membuat dadamu itu sesak. Pasti akan menyakitkan kamu. Oleh karena itu dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam yang Ali Imran tadi wa in tasbiru wa tattaqu. Bersabar itu bukan berarti kita nerima saja ya. Pasif. Nerima begitu saja pasrah tidak. Tapi sabar itu dalam artian bersikap secara terukur. Kita menyusun langkah-langkah strategis. Melihat ini sebabnya apa ini? Mengapa mereka melecehkan? Kalau menurut saya paling tidak ada 2 sebab. Dilihat dari sebabnya nanti kita bisa mengambil sikap seperti apa. Sebab yang pertama itu boleh jadi karena ketidaktahuan mereka. Seperti saya katakan tadi itu ya. Maka langkah yang bisa kita ambil pertama, kita harus menjelaskan kepada dunia tentang kemuliaan dan keagungan akhlak Rasulullah SAW. Buatlah konten-konten dakwah yang menyejukkan, yang menggambarkan kemuliaan akhlak Rasulullah dan seterusnya, tulisan-tulisan. Ya, itu satu. Yang kedua, mari kita menampilkan akhlak Rasulullah ini umatnya ini supaya mereka melihat oh, ini umat Nabi Muhammad begini loh. Gitu ya. Nah, itu kalau mereka itu tidak tahu. Kalaupun kita harus melakukan demonstrasi, aksi, mari kita tunjukkan dengan demonstrasi yang santun, yang bijak, yang damai, yang tidak anarkis. Sesuai dengan tuntunan akhlak Rasulullah. Kan begitu. Itu kalau sebabnya karena ketidaktahuan ya. Tapi kita juga tidak menafikan sebabnya itu karena kesengajaan. Mau menyulut emosi umat Islam nih. Mancing-mancing. Sengaja. Biar gaduh terus dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka menurut saya, ini kan mereka melakukan itu di Eropa itu enak ya. Mereka berlindung dengan undang-undang terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah, iya itu dia. Ini kan kebebasan hak asasi manusia. Kita bebas untuk menyatakan pendapat, berekspresi. Kalau seniman melalui gambar atas nama itu. Nah ini kita perlu tegaskan ya. Bahwa kebebasan berekspresi itu tidak harus dengan melanggar kebebasan orang lain. Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu dijunjung tinggi oleh Islam. Tapi Islam itu menekankan bahwa menjalankan kebebasan itu harus bertanggung jawab. Tidak boleh dengan melanggar kebebasan orang lain, menghina, melecehkan simbol agama orang lain itu melanggar hak asasi orang lain. Ini kan yang membuat gaduh itu. Mereka mau mengaku sebagai kebebasan berekspresi, tapi mengganggu kebebasan orang lain. Ini perlu didudukkan. Oleh karena itu, ya dalam menyikapi ini yang pertama kita harus ambil langkah hukum. Bagaimana kebebasan berekspresi yang model begini nih, melecehkan, menodai simbol-simbol agama orang lain itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Jadi harus ada langkah yang bersifat global, ya, menempuh jalur hukum. Walaupun ini tidak mudah. Karena di Eropa itu berlaku prinsip sekularisme. Negara nggak boleh campur tangan itu urusan itu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan ya, kalau menurut saya ini yang adhaful iman. Langkah yang paling ringan itu adalah dengan melakukan aksi boikot terhadap produk-produk. Nah, seperti diserukan MUI itulah. Itu saya kira juga ada
landasannya, pembenarannya, walaupun efektivitasnya itu perlu diuji ya. Tapi menurut saya sekecil apapun itu pasti ada efeknya itu. Efeknya. Ya karena pasti perusahaan-perusahaan itu nanti akan menjerit, dia akan menekan pemerintahnya, udahlah nggak usah bikin gaduh ini, nanti barang kita nggak laku. Ya begitulah, walaupun kita masih uji lagi efektivitasnya. Tapi saya kira ini seruan yang bagus. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita di mimbar kali ini bersama guru kita, Mukarram Dr. Mukhlis Hanafi MA. Dan teman-teman, seperti tadi yang guru kita sampaikan, bahwa ketika ada penghinaan, pelecehan terhadap Islam, yang pertama kita harus sabar ya guru ya. Tapi bukan berarti kita pasrah ya. Ada langkah-langkah strategis yang harus kita jalani, tapi nggak gaduh ya teman-teman. Ingat, tidak gaduh. Oke teman-teman, cukup sekian di segmen kali ini. Bagi teman-teman yang nonton video ini, mampir ke channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, biar supaya kita nih sebagai tim makin semangat buat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, dari kami itu aja. Kurang dalamnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.